ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan bekerja keras. Jangan balik doanya yang keras-keras sampai kehabisan tenaga datang kantor mau maju bagaimana? Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Amin, betul. Betul. Separuh tidak buka juga amin. Itu tipu itu. Oke, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Ada sebuah riset menarik. Riset ini menolong kita untuk melihat kita ini ada di mana. Pertama dia bilang begini, kalau orang hidup kira-kira 70 tahun, hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk tidur, itu kira-kira 23 tahun sampai 30 tahun. 23 sampai 30 tahun itu hanya tidur. Apalagi kalau sudah tambah tua itu lebih lama. Ini tidak termasuk yang bangun terlambat. Itu tidak termasuk. Itu juga tidak termasuk yang pendeta obat dia tidur, tidak termasuk itu. Kalau tambah itu 2 mengkali 36 itu tidak mungkin 30. Itu pertama. Tidur 23 sampai 30 tahun. Kerja. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk bekerja itu kira-kira 16 tahun. Berapa tahun? 16 tahun. Itu kerja profesional, hitungan 7 sampai 8 jam per hari, 7 sampai 8 jam per hari. Itu dia hidup sampai 70 tahun, kerja selama 16 tahun. Ini termasuk yang kerja pemalas dong. Sampai pensiun 16 tahun kerja. Nonton, pernah menonton Pak? Pernah. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu dipakai untuk menonton itu kira-kira 8 tahun. 8 tahun hanya menonton film Korea, Ikatan Cinta, Suara Hati Istri juga itu. Ini tidak termasuk yang nonton sendiri-sendiri, yang tidak ada kerja, kok dia main begini terus ini. Nah, itu tidak mungkin 8 tahun. Itu mengkali 14 tahun mengkali nonton. Oke, jalan-jalan. Ini riset bilang kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk jalan-jalan itu kira-kira 6 tahun. Di Surabaya, di Jakarta, di Singapura, di Malaysia, di Kelamaja, di Niki itu 6 tahun. Tadi belum jalan-jalan di Selatan ada waktu 6 tahun untuk jalan-jalan. Biaya sendiri, tidak disiapkan oleh kantor, kita atur saja sendiri. Gitu. Ya, mulai berikut ini makan. Orang hidup 70 tahun, waktu dipakai untuk makan itu kira-kira 6 tahun. Berapa tahun? 6 tahun. Bagi yang makan normal, dari pagi 1 kali, siang 1 kali, malam 1 kali, ya hitung-hitung 6 tahun. Tapi kalau yang 1 kali makan tambah 3 kali, oh itu tidak mungkin 6 tahun. Itu makanya 9 tahun makanya dia punya ya makan. Santai. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk bersantai-santai itu kira-kira 4,5 tahun. Berapa tahun? 4,5 tahun. Yang santai-santai, tidak mau diganggu, pokoknya dia mau sendiri saja. Pokoknya dia pulang kantor itu telepon biar sampai meledak itu handphone itu dia tidak ambil, dia mau sendiri saja. Apalagi kalau dulu masih ada WFH itu dia hanya pas telepon, tahu sinyal kenapa? Itu termasuk yang 4,5 tahun. Di Saudi itu ada yang begitu juga. Itu yang dinas mana punya itu. Nah, itu dia masuk 4,5 tahun. Oke, sakit. Pernah sakit loh? Nah, ini catatan menarik. Dia begini, kalau orang hidup 70 tahun, tidak mungkin ada yang bilang saya Pak Pendeta, saya begini tidak pernah sakit. Omong kosong. Minimal pilek. Pilek sekarang bukan minimal.
maksimal. Dulu tuh kalau duduk sama-sama terus tiba-tiba ada yang begini, semua langsung yang salam. Covid kemarin orang begitu. Pas semua rame-rame di bandara atau di pelabuhan terus tiba-tiba satu replik. Jadi riset menarik, kalau orang hidup 70 tahun, waktu sakit itu kira-kira 4 tahun. Berapa tahun? 4 tahun. Koma, itu belum termasuk stroke. Tidak termasuk. Koma, itu juga tidak termasuk sakit hati. Saudara pernah putus cinta? Pernah? Tidak usah putus cinta. Orang kalau putus cinta dan tidak segera move on, itu dia bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Itu nyong kasih lihat foto dan dia pun tante kita yang tersinggung. Kita capture itu foto terus yang kamera di itu tanda pun kepala, anak panah merah di tanda pun mata. Messenger dia mau tanya, Nadu. Lagi tahap ini. Itu kalau termasuk yang lawan-lawan politik dong ini. Itu sakit hati banyak itu. Susah tuh periode tidak habis. Ya, oke. Berdandan, pernah berdandan kok? Soalnya ini ibu-ibu ini riset menarik, kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk berdandan itu kira-kira 2 tahun. Berapa tahun? 2 tahun. Mandi lama-lama, keluar datang sederhana. Mandi habis itu kan masih alas bedak toh, terus bedak yang betul lagi, belum lagi alis segala macam. Orang kalau berdandan dengan sudah berdandan itu dia punya tampilan ada beda, bukan sekedar dia punya visualnya, tapi juga dia punya tindakan itu beda. Kalau dia belum berdandan itu dia pun tertawa itu terlepas. Itu kalau berdandan. Kalau sudah dandan habis dia pun tertawa ada tak. Kalau dia belum berdandan itu dia minum pagi, itu kan dia minum kolo saja begitu. Kolo begitu terus. Tapi kalau saya pakai lipstick kan minumnya beda sedikit. Karena akan berubah dia pun tindakan. Dia punya cara menangis juga beda. Kalau belum berdandan itu kan cara menangis itu kan hanya kan itu kalau belum berdandan. Kalau sudah berdandan dia pun cara menangis lagi. Tidak takut coy ini nanti. Dandan berapa lama? Oke, terakhir ibadah. Apa? Ini riset menarik. Orang hidup 70 tahun waktu yang dipakai untuk ibadah itu kira-kira 6 bulan. Koma bagi yang rajin berapa lama? 6 bulan. Itu yang Senin ibadah, Selasa ibadah sampai Minggu ibadah, kumpul-kumpul setengah jam, 1 jam. Itu kalau dia hidup sampai 70 tahun, dia ibadah kira-kira 6 bulan. Itu ibadah harus dari ibadah yang sangat kuat supaya menggerakkan dia. Waktu tidur itu tidur dengan benar, kerja dengan benar, nonton dengan benar, semua dengan benar. Karena ada yang tidur ini mengerikan. Dia sama kayak model baru gitu. Ya kira-kira gitu. Nah, itu ibadah harus ibadah yang punya kualitas, yang benar-benar berisi, yang akan menjadi roh penggerak bagi dia. Yang sudah rajin saja hanya 6 bulan. Apalagi yang 1 tahun gereja 2 kali. Kita yakin itu hanya 3 jam. Ada orang yang lihat seumur 1 tahun itu di gereja mungkin 2 kali. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya diberi nama jemaat Napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang. Napas 1. Napas sudah 1 itu dia rajin ibadah, betul-betul dia rajin. Tengah mati. Nah, ada banyak orang juga saudara-saudara seumur dia hidup itu dia gereja atau ikut ibadah mungkin 4, 5, 6 kali. Pertama waktu anak baptis, kedua waktu anak sidi, ketiga waktu anak nikah,
Dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Pas dia di situ dia mau lari di mana ya sebenarnya dia di situ. Nah kira-kira itu kita punya pengantar. Nah saudara lihat pembacaan kita tadi bicara tentang dua kata kunci, berdoa dan berdoa dan bekerja. Ini kalau kita mengelompokkan orang berdasarkan dua kata ini ada kira-kira 4 kelompok. Nanti saudara nilai saudara ada di kelompok mana. Pertama, ada kelompok orang yang kerjanya kuat sekali tapi doanya lemah sekali. Kerja kuat tapi doa. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah itu orang pekerja ngiri. Itu orang pekerja mentala. Dia bahkan terlalu sibuk. Dalam kesibukan itu bahkan dia tidak lagi ganti pakaian seragam. Tidak. Orang lain ganti, dia tidak ganti. Orang tanya kenapa? Wih, sibuk. Itu sibuk betul. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah itu jangan coba-coba panggil dia ikut ibadah. Wih, ibadah lama. Kenapa? Sibuk. Sekarang ini kalau ngomong sibuk itu dia penjelasan agak naik sedikit karena sepertinya berat gitu. Makanya dia ekspresif. Sibuk. Tapi saya mau kasih tahu, orang yang kerja kuat tapi doa lemah, dia mungkin satu saat akan menjadi budak dari pekerjaan. Dia tahu menjadi kaya, tapi tidak tahu menjadi bahagia. Dia tahu mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menikmati. Bahkan mungkin bagi dirinya dia sendiri pun dia sedikit saja. Orang begitu di mana-mana saya bilang, kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Nanti satu saat dia di Surabaya baru dia telepon, pendeta, yuk saya di Surabaya. Enaknya pesiar-pesiar? Tidak Pak. Terus saya di rumah sakit dokter sudah kami juga ngomong dia pesan hotel dia kerja di Sabunnya juga sini ada begitu. Ada yang sibuk sekali kerja tapi ibadah lemah ada kok. Dia ada di sini sedang. Ada juga. Ada di sini. Contoh. Ya, itu pertama. Kerja kuat tapi doa. Itu orang tuh kadang-kadang dia sibuk dengan tidak wajar. Sampai kita heran, kamu kerja begini ini sudah betul. Dia kalau sampai di istri juga heran, apalagi kita akan lebih heran. Itu pertama. Kedua, kalau pertama kerja kuat tapi doa lemah, yang kedua kebalikan dari itu. Ada orang yang doanya kuat sekali tapi kerjanya lemah. Orang yang doa kuat kerja lemah itu segala sesuatu itu dia hanya berdoa. Pokoknya dia berdoa. Hari ini akan diadakan seminar penyusunan dokumen ranlah. Tidak usah, yang penting kita doa. Target-target tidak penting, yang penting doa. Orang yang seperti itu tuh biar senang dan datang sudah angkat bawa ini rumah juga dia bilang tidak usah, yang penting. Di sini ada yang begitu, ada itu yang paham apa itu. Saudara, apa ya, orang yang doa kuat tapi kerja lemah itu dia hanya berharap pada mujizat. Mujizat itu ada, tapi saya tidak menyarankan saudara untuk bersandar pada mujizat, karena mujizat itu area yang tidak perlu kita masuk. Itu Tuhan punya bagian, tidak usah masuk di situ. Kerjakan saja bagian kita. Saya lebihnya lebih Tuhan yang kerja. Amin. Mujizat. Saudara tahu bahwa satu saat ada iblis datang ke Yesus, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini supaya engkau makan. Waktu itu Yesus lapar karena 40 hari 40 malam berpuasa. Tuhan Yesus merubah atau tidak? Tidak. Ya. Tapi dia bisa rubah? Bisa. Lalu kenapa dia tidak rubah? Pertama, karena dia tidak mau ikut perintah dari iblis. Tapi yang kedua, Tuhan Yesus ingin kasih tahu begini, masa mau buat roti saja pakai mujizat? Kalau dia paling bikin mujizat saja, bikin roti saja pakai mujizat, maka yang toko-toko roti tiap hari bikin mujizat itu. Mujizat roti tawar lah. Saudara, pasti saudara kalau singgah di Kupang, di Borneo pasti tanya, ada mujizat. Ya, belum bilang mujizat apa? Mujizat roti kelapa. Jadi kerjakan dulu yang perlu kita kerjakan. Amin, Pak. Itu begitu penting. Kalau tidak, saudara, kita hidup dalam yang tidak baik begitu. Mujizat ada, tapi jangan bersandar kepada mujizat. Mujizat itu sesuatu yang menjadi area Tuhan. Saudara,
Karena itu dia menginginkan kita berproses dengan baik. Dulu di dunia ini ada satu binatang dia punya nama ayam. Sekarang juga ada ya. Itu ayam yang dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya buat itu ayam yang tadinya hanya ayam, sekarang dia menjadi ayam kampung karena sudah ada ayam. Itu yang bikin kita bingung, apakah ini ayam potong yang di kampung atau ayam kampung yang di potong. Jadi bingung. Tapi untuk membedakannya serius. Untuk membedakannya begini, saudara ada piara ayam kampung di rumah ada? Yang 2 ekor ada? Yang lebih dari 5 ekor ada? Bagi 1. Kalau ada ayam di rumah, ayam kampung, coba lihat, itu ayam kita pelihara 6 bulan 1 tahun masih kecil juga, tapi dia pun dagingnya atau tidak? Kalau betina bertelur tidak? Kalau dijual mahal atau tidak? Karena ini ayam tahu proses, mengerti bagaimana berproses. Kalau ayam potong, pernah lihat ayam potong? Kita baru pelihara 1 bulan saja, mata sudah besar begitu. Itu kalau lihat pakai kaca besar. Kalau lihat langsung gede begitu. Tapi itu ayam, mama 2 bulan dari pasar, ikat di motor, dia pun kaki patah. Ada gas motor di samping kandang, besok itu ayam mati. Karena ayam tidak mengerti proses. Proses menjadi penting. Karena itu tidak hanya proses. Saya mau tanya saudara, ora et labora, apa artinya? Oh, itu hanya 75. Kalau berdoa dan bekerja itu 75. Yang 100 itu ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan bekerja keras. Jangan balik doanya yang keras-keras sampai kehabisan tenaga datang kampung mau maju bagaimana? Menyambut doa terlebih begini, orang tua mau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa di situ. Nanti Tuhan kasih tahu apa yang dia lihat. Tapi menyambut kerja dia bilang, ayo pemalas, belajar terus. Kalau engkau tidak bekerja, tidak pantas selesai. Dan itu sudah 2 ini. Kelompok yang ketiga ini kerja lemah, doa juga lemah. Kerja supaya malas lagi tidak tahu berdoa. Di sini ada kok. Aku di luar ada. Satu suami juga. Sudah kerja lemah, doa lemah. Orang yang kerja lemah dan doa lemah itu sesungguhnya tidak ada lagi di dunia. Karena siapapun yang tinggal di dunia ini, dia tahu ada hal yang harus dikerjakan, ada hal yang harus didoakan. Orang yang kerja lemah dan doa lemah itu tiap hari dia punya kalimat ini saja, pendeta, hidup itu mengalir saja. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Saudara percaya dan setuju itu kalimat? Kalau saya tidak setuju. Kenapa? Mengalir itu pakai prinsip air, bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah kalau misalnya dia mengalir menuju lubang WC, jadi hidup itu kita tentukan. Dalam 1 hari, seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan, itu berkonsekuensi ke masa depan. Contoh, bangun tidur, mau langsung turun dari tempat tidur, atau tarik tambahkan panas, itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu, atau foto, itu juga keputusan. Semua berkonsekuensi ke masa depan. Kenapa hari ini pendeta yang diberhormati di sini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun lalu untuk sekolah teologi. Kalau saya tidak pernah ambil keputusan itu, saya tidak khotbah di sini. Kenapa saudara bekerja di Pemkab Sabulai Jua? Karena saudara pernah mengambil keputusan, bahkan disertai surat keputusan. Kenapa saudara punya istri itu, suami itu? Karena saudara pernah ambil. Tidak mungkin saudara biar Pak Pendeta, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidur-tidur begini, bukan makan dia disini. Itu jangan begini dari keputusan. Orang yang tidak mengambil keputusan itu orang tua dulu begini. Di satu waktu yang sama, kita buru rusa 2 ekor sekaligus, dua-dua tidak dapat. Harus ambil keputusan.
Kita bilang orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidup. Bagi seorang perempuan dewasa, umur 29 tahun, belum menikah, ada dua laki-laki suka dengan dia, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa tiap malam hanya bilang, lama-lama tidak sampai keputusan. Keputusan itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup. Amin. Orang yang tidak ambil keputusan itu hidupnya hanya membanding-bandingkan saja, tidak pernah ambil keputusan. Ini orang yang tidak ambil keputusan. Saya ingat satu waktu kami Natal di kampung di pedalaman TTS, kami punya kue itu seragam saja, kue Solo besar kebiri. Saya tidak tahu orang pakai tepung apa, yang pasti kami punya itu kepunya karet. Tidak bisa, tidak bisa. Kami Natal dengan 2 TKW, sementara saya pusing punya ini kue. TKW satu yang begini, pendeta. Yo, kalau kami Natal di Hong Kong, itu betul yang satu bilang kalau kami Natal di Macau, terus ini kita di timur. Yang kau harus lakukan adalah bawa itu Hong Kong Natal, atau kalau tidak kamu dua berangkat. Tidak bisa saudara di sini menjadi pikiran dan perasaan di tempat lain. Bisa. Dia menganggap saburai juga, tapi dia hari dong dia ngomong sedikit-sedikit bilang hidung di rotesan, lu kayak nggak tahu di rotesan. Tidak bisa sudah tinggal di sini. Ada yang begitu, ada di sini. Tidak bisa tinggal di sini, hidup di sini, kerja di sini, hati di sini. Terus harus begitu. So, kita pakai test case, ibu-ibu. Ya. Di sini tidak ada ibu-ibu. Ini SMP semua. Ibu-ibu. Ya. Kalau suami banding ibu-ibu dengan ibu-ibu lain, senang. Sebentar pulang terus suami bilang begini, Ina, yo, kenapa tidak sama dengan ibu? Pasti orang itu pindah tuh. Jadi kalau orang hidup kalau tidak ambil keputusan, hidup tuh hanya membanding-banding, dan itu tidak sehat. Tidak ada kesempatan untuk itu. Saya bilang kepada banyak jemaat, kalau kamu ingin bertumbuh harus ambil keputusan gereja di mana. Tidak bisa ini minggu di sini, minggu depan di sini, tidak bisa. Bunga hias tuh kalau tiap minggu pindah pot, lusa mati. Karena hidup tidak tentu. Kedua, orang yang kerja lemah dan doa lemah itu sekarang, itu orang dia hidup hanya dalam hayalan, menghayal saja. Dulu begini terus dia begini. Coba kalau beta yang sedang. Suruh dia diam. Di sini ada menghayal begitu. Suruh dia pindah, sudah pindah. Jabatan itu kan bonus dari sesuatu yang kita kerjakan kan. Masa cari ambil orang tengah satu yang ini gitu. Hasil dari yang kita kerjakan ada bonus-bonus itu kan. Masa kau dulu, wih, kalau kita buat memalukan itu. Ada satu potongan video yang luas sekali ketika kita begini. Kalau dapat uang 1 miliar ini hari kira-kira buat apa? Kita tanya dong, kasih orang di sini miliar, kasih berapa? 100 juta. Naik sedikit boleh? Ya berapa? 150. 2,5 bisa. Dong dia tunggu. Kalau beta pendeta dapat uang 1 miliar, semua yang beta kasih orang susah semua. Nanti pendeta dapat apa? Nanti bermain hayal lagi. Kamu ini baru main hayat segitu. Ini kamu yang mereka sudah ada. Di sini ada segitu. Kalau main hayat segitu ini boleh. Oke, yang keempat ini golongan yang saya kira ini dia. Golongan yang keempat adalah orang yang kerja kuat dan doa juga. Orang yang kerja kuat dan doa juga kuat itu saudara, itu dia tahu kapan harus bekerja, kapan berhenti bekerja,
kapan menikmati hasil pekerjaan, kapan bersama-sama dengan keluarga, dan kapan dia mesti berdiam diri, membiarkan Tuhan yang bekerja. Itu ideal. Bekerja, berhenti bekerja, menikmati hasil pekerjaan bersama keluarga, dan berdiam diri dan biarkan Tuhan bekerja. Terkoneksi antara apa yang kita pikirkan, kita imani, dan kita terkoneksi. Mati hidup Tuhan yang atur. Amin. Itu soal iman. Yang iman ini dikasih otak. Yo, tahu tidak? Tidak. Ustaz dulu. Otak. Mati hidup Tuhan yang atur. Oh iya. Jadi otak tolong kasih tahu kaki. Kalau ada trek lari kencang di depan, kaki jangan lompat pinggir. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Koma. Tapi yang antar itu anak pergi sekolah, bukan Tuhan yang antar. Atau siapa di antara kita yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk, jadi Tuhan tolong jemput anak. Tuhan yang jemput pulang menangis. Jadi yang bagian kita kerjakan dengan maksimal. Itu paling bagus. Tapi kita ini kan saling menggoda. Oke, sekarang kita mulai. Paulus, Silvanus, dan Timotius, dorang ada di satu tempat dan kemudian dia minta jemaat. Bagus kita dulu. Kenapa? Supaya Injil mengalami kemajuan. Injil, nanti kita bicara soal Injil. Tapi yang kedua dia begini, karena tidak semua orang beroleh iman, supaya kami terlepas dari orang-orang jahat. Pengacau dari orang jahat itu kalau dia di luar dari komunitas, mungkin ada gampang kita hadapi. Kalau pengacau orang jahat itu ada di luar. Soal kita adalah, kalau pengacau dan orang jahat itu ada kerja sama-sama dengan kita di satu ruangan, itu repot. Di sini ada pengacau. Itu repot itu. Saudara, jangan pengacau ini sampai banting-banting ini, kusik sama saya. Pengacau orang jahat itu ringan-ringan saja. Ada satu mau rajin sedikit, banyak yang urusin mega, jangan terlalu tenang. Itu pengacau. Di sini ada yang ngomong-ngomong begitu. Dia ada di sini. Tunjuk. Itu pengacau. Banyak pengacau dan orang jahat. Dia suka untuk membuat kita yang fokus bekerja itu menjadi kehilangan fokus untuk bekerja. Dan itu jadi repot. Maka usah ini orang yang biasa gosip. Di sini ada yang biasa gosip. Ada kok. Ibu-ibu atau bapak-bapak. Di sini saya buat dua. Orang yang biasa gosip itu dia akan mulai dengan dua kalimat yang menarik. Cek. Saudara lihat saya kerja betul-betul tuh sampai mic saya. Oke. Apa kita sudah? Bagus sih. Orang gosip itu dia datang tuh seperti serius sekali dan dia mengucapkan dua kalimat pengantar yang kalau kita tidak hati-hati dia masuk di jenis orang. Pertama, dia datang dia akan bilang, sudah kalau dia mulai dengan sudah kalau itu hancur. Kedua, ini lebih sepertinya lebih percaya diri, tapi dia datang dia akan bilang begini, bukan kita mau ngomong orang, bukan kita mau, tapi terakhir di sini juga begitu. Nah, itu kita bersoal. Jadi saudara, ini pengacau orang jahat yang di sini juga. Saya lepas begitu saudara, bahwa hal ini serius. Tidak bisa. Ingat, tidak semua senyum tulus. Tidak semua senyum tulus. Kita datang kita bilang slow, kita sudah mau separuh. Orang bisa kerja satu ruangan yang sama duduk sama-sama tapi hati pasti beda. Apalagi ini menuju tahun-tahun politik begini, macam-macam. Orang tua dulu kesini kita, untuk apa kita tidur satu tempat tidur tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda. Lebih baik kita tidur tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Nggak terulang ya.
Terus bikin status bikin. Untuk apa kita tidur satu tempat tidur yang sama, tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kita tidur tempat tidur yang berbeda, tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Kalau satu orang bermimpi itu mimpi, tapi kalau kita semua bermimpi yang sama, itu kenyataan. Itu kenyataan. Kita mau membangun kenyataan, bukan membangun hayalan tadi. Kenyataan itu mimpi besar. Tidak bisa bupati, wakil bupati, sekda berpikir sendiri, bermimpi sendiri, tidak bisa. Itu harus mimpi semua orang, harus mimpi besar. Nah, saudara lihat, dua hal itu mengisyaratkan bahwa yang jasmani ada, yang rohani juga. Tetapi penggeraknya harus yang rohani. Kenapa? Yang jasmani semua akan selesai. Yang jasmani semua akan selesai. Bagaimana yang jasmani selesai? Beredar di grup-grup WA kan saudara tahu. Dia bilang begini, di usia 50 tahun, cantik atau tidak cantik sudah tidak penting. Sudah tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak, tidak bisa. Waktu kita umur 20-30 tahun itu kita rasa pipi dongking jeruk. 50 melebar ini dia. Kalau ada orang datang tanya, "Mama, umur berapa?" Terus mama bilang, 50. Dia sengaja kaget, "Hah? 50? Macam dia 30, jangan kerja." Jangan kerja. Masa umur 50 ke 35? Nah yang 15 di mana? Kalau kita jalan dan kita anak nona terus bertanya bilang, "Yang ini siapa? Yang ini siapa? Ini siapa?" Ini kita anak nona yang pertama. Dia sengaja kaget lagi. Anak nona? Macam ke kakak, jangan kerja. Jangan kerja. Masa mama ke kakak adik dia anak? Mama kalau ke kakak adik dia anak hanya dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan besar tipu anak muka terlalu tua. Makanya yang tipu mama tuh kayak tipis-tipis. Atau yang kedua, dalam sampai tipu mama nikah terlalu muda. 6 tahun sendiri. Jangan. Beta masih SMA dulu ada teman satu tato yang sklerosis dan sklerosis punya tato yang gambar yang bahu kaki kau melukis. Wih, kulit bagus, tinta bagus lagi, kontras mantap. Itu umur 17 tahun. Belum 50, baru 43 tahun dia sakit. Kami pergi lihat itu betul-betul sedih, betul-betul sedih. Itu tato itu bukan orang bahu kaki lagi, sama kayak orang menyewa. Menunggu. Parah Bapak. Di umur 60 tahun saudara, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Khusus pensiun, rata-rata ASN, TNI, Polri, swasta itu kan pensiun di umur. Waktu kita aktif itu kita datang orang pensiun, itu so pensiun kau mau ambil pensiun di kantor pos. Anak yang baru honor 3 bulan, dia lihat kita dari jauh, sama dia bilang, "Tua, aman kau tua, rasa kencing." Di umur tahun, kalau kita sampai umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tinggal, terus pakai tongkat mulai di lantai 2 dan di umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, bahkan kaya atau miskin pun tidak ada harga lagi. Tidak mungkin lagi beli sei babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, darah tinggi, jantung, diabetes, gigi tidak ada. Orang lain masih punya, kita tidak punya, kita mall sama. Mall dia kurasa so habis langsung begini. Yang jasmani semua akan selesai. Jadi lebih baik kasih kekuatan dalam hidup jiwa. Oke, sudah itu. Kita waktu pendek jadi kita supaya jadi ASN itu betul-betul. Nah, supaya Injil mengalami kemajuan. Injil itu berita pembebas. Injil itu berita pembebas. Jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut.
Ada kan kita berhadapan dengan masyarakat yang mungkin dia lebih kurang percaya diri. Jangan takut, coba. Dia belum bisa maju bicara, dia enggak, coba ayo, coba. Dia sebentar kurang bagus, tak nanti pasti dia begitu. Dan macam situ semua. Itu bukan itu. Beta ada di balik rumah sakit berdoa bagi orang-orang sakit. Yang nenek-nenek itu bilang begini, nenek kita berdoa nenek. Iya Bapak Pendeta. Tapi mungkin saya doa habis nenek mati. Tapi nenek akan mati masuk surga. Terus jelaskan sendiri Bapak Pendeta, mati hari ini mati besok tidak ada masalah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama. Bahkan di lorong-lorong kematian sekalipun dia tetap punya keyakinan. Itu Injil. Injil. Supaya kalau ada anak tapi Pak Pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Kasih tahu dia, tahan. Pak Pendeta juga orang berdosa, tapi jangan takut. Kasih Tuhan lebih besar dari kita dua berdosa. Itu Injil. Bayangkan kalau dia datang di Pak Pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Iya, saya lihat muka berdosa itu saya. Kalau tidak bertobat nanti kaki tangan lompatan dosanya. Berita tidak jelas itu. Injil itu bukan kastaku. Masih banyak orang pakai berita firman untuk terima kastaku. Saya mau tanya, ibu-ibu, pernah kasih makan anak umur 1,5 tahun? Gampang kok susah? Kan buru-buru dia kejar terus dia kemana? Ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Bagaimana anak umur 1,5 tahun suruh mengerti dia kemana yang 38? Jadi ini anak tidak mau makan, omong baik-baik, adek makan biar sehat sayang, ayo. Ini bukan bilang begitu, dia bilang makan itu om, itu om juga tuh. Ini bukan Injil. Di sini ada yang kastaku Anda. Besok ada dong kastaku kembali kita. Kalau malam-malam anak-anak dia belum bisa tidur, kasih tahu dia baik-baik, adek, ama, bobo sudah, ini bobo sudah. Ayo biar pagi bangun lebih sehat. Ayo saya. Apa yang mama sudah dah, tidur sudah. Kalau dia belum tidur terus tahu apa mama bobo duluan. Ini anak belum mau tidur. Orang dua suami istri sepakat mati lampu. Mati lampu bapak keluar dari pintu belakang menuju jendela. Terus bapak tua kami jendela. Dia punya mama saya ngajak kaget di dalam. Om ama subowo om. Ini keluarga tipu. Ibu keluarga tidak ada jujur sudah ini di sini ada orang tua kastaku. Pantas dia cocok nikah dengan ibu suami dulu. Injil itu pembebasan supaya orang-orang yang takut yang terbang. Saudara lihat ya, saya itu kalau masih melayani pedalaman saya bilang jemaat kalau saya pergi ke rumah jangan kasih roti ya, jangan kasih biskuit, tidak usah. Kenapa Bapak? Jangan kasih. Kenapa kok Bapak bukan datang tiap hari? Jangan. Kasih saya pisang kok, ubi kok, apa kok makan itu sudah. Kok kenapa Bapak tidak mau? Jangan. Kenapa? Saya pikir. Bapak pikir apa? Saya pikir ini begini. Setiap kali kamu kasih saya biskuit, saya mau makan, kamu anak dong dari belakang pintu dulu. Dong itu saya makan apa pasti lama dong baku bunuh gara-gara ini. Jadi kasih pisang supaya di muka ada satu piring di belakang bobok. Sebab kalau dia dalam posisi yang tadi yang begini, dia merasa percaya diri ada kurang bagus. Kita bilang aman. Pembebasan mesti berlaku bagi mereka yang tadi rasa percaya diri tidak ada, yang sudah tersandra dengan orang pembahasa. Saudara tahu di media sosial per hari ini benar atau tidak benar itu orang tidak peduli, yang penting ada berita keluar, dan itu berita yang tidak baik itu di peredaran sangat kuat. Orang lagi ada dalam masalah begitu datang dulu jadi begitu terus dan orang lagi begitu susah.
pembebasan untuk dia. Orang omong, tapi beta selama beta belum lihat, beta sudah percaya itu. Itu membuat dia kuat, itu pembebasan. Itu pembebasan. Kita berhadapan dengan kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, semua itu kita berhadapan, dan saudara diberi kepercayaan untuk menjadi bagian dari. Saudara harus membuat berita itu menjadi berita yang membuat orang yang tadi betul-betul yang lemah kuat. Itu pembebasan. Tuhan memberkati kita. Amin.